Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin wa ahliha finnar. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah taala kita lanjutkan kembali kajian pembahasan kitab Minhajus Salikin wa Tadihul Fiqh fid Din karya Al-Allamah Al-Faqih Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan kita sekarang berada pada majelis yang ke-50 dari kitab ini. Setelah Syekh Abdurrahman menyelesaikan pembahasan sunanus shalah, sunnah-sunnah salat, maka beliau beralih kepada pembahasan zikir ba'da salat. Iya. Ya, sebelumnya beliau akan membahas di sini tentang rukun, ya. Rukun salat, tentang tumaknina. Tapi pembahasan ini sudah pernah kita bahas. Tidak apa-apa kita baca, ya. Taib, kata beliau rahimahullahu ta'ala di kitabnya, wa minal arkan at-tuma'ninatu fi jami'i arkaniha, dan di antara rukun salat adalah tuma'ninah pada seluruh rukun-rukunnya. Iya, seluruh rukun-rukun salat harus tuma'ninah. Ini sudah kita bahas, ya. Berdasarkan hadis Abu Hurairah, ini adalah hadis al-musi'us salatuh, ya, yang beliau sebutkan. Hadis al-musi' salatuh, yaitu tentang kisah sahabat atau tentang kisah orang yang salat kemudian dia disuruh mengulang salatnya sebanyak 3 kali. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qumta ila shalah, jika kalian berdiri untuk salat, fasbighil wudu, maka sempurnakanlah wudu'mu, tsumma istaqbilil qiblah, kemudian menghadaplah ke kiblat, fakabbir, dan bertakbirlah, tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an, tsumma rka', kemudian setelah itu kamu ruku, hatta tatma'inna raki'an, sampai kamu tuma'nina, tenang ketika ruku, tsumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman, kemudian bangkitlah dari ruku sampai kamu i'tidal, sampai kamu berdiri dengan tenang, ya, sampai kamu berdiri dengan tenang. Semasjud hatta tatma'inna sajidan. Setelah itu kamu bersujud sampai kamu
tumak nina ketika bersujud. Tsumma rfa' hatta tatma'inna jalisan, kemudian angkat kepalamu dari sujud, yakni duduk antara dua sujud sampai kamu tumak nina dalam kondisi duduk. Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan, kemudian bersujudlah, ini sujud kedua kalinya, sampai kamu tumak nina ketika bersujud. Tsumma rfa', lalu angkatlah kepalamu, hatta tatma'inna jalisan, sampai kamu tumak nina tenang ketika duduk. Tsumma fa'al dzalika fi salatika kulliha, kemudian kamu lakukan itu semua di dalam salatmu. Iya. Muttafaqun alaihi, hadisnya Bukhari dan Muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Iya, kata beliau muttafaqun alaih. Ini kalimat muttafaqun alaih, hadis ini sebenarnya riwayat Bukhari, bukan Muslim ya. Iya. Muttafaqun alaih. Saya ingat hadis ini riwayat Bukhari saja. Namun beliau sebutkan muttafaqun alaih. Karena itu di ta'liqat nomor 2 di kitab Ghayatul Muqtasidin hanya mengisyaratkan hadis riwayat Al-Bukhari saja. Min hadis, dari hadis Malik ibn al-Huwairis. Naam. Jadi ini penjelasan beliau terakhir, ya, penjelasan beliau terakhir setelah menjelaskan sifat salat, rukun salat, wajib-wajib salat, dan sunnah-sunnah salat. Beliau jelaskan tentang tumak nina ya. Di sini beliau jelaskan tentang tumak nina. Dan ini sudah kita bahas di pembahasan sifat salat dan juga sudah kita bahas di pembahasan rukun salat. Tayyib. Maka beliau beralih kepada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang zikir ba'da salat. Ya, ini judul beliau akan jelaskan setelahnya. Yaitu apa? Zikir ba'da salat. Al-dzikru ba'da salah. Kata beliau rahimahullah, fa idza faraga min salatih, maka jika dia telah selesai dari salatnya, maka dia membaca istighfar sebanyak 3 kali. Istaghfara salasan, dia beristighfar sebanyak 3 kali. Tayyib, istighfar yang diinginkan di sini datang dalam hadis yang sahih. Ya. Datang dalam hadis yang sahih. Istighfarnya ini adalah dia membaca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tayyib. Wa qala, bacaan kedua setelah dia istighfar, dia membaca Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Adapun tambahannya dengan lafaz yang lain itu lafaznya lemah. Allahumma antas salam wa minkas salam, ada tambahan wa ilaika ya'udus salam, tambahan itu lemah, tidak dibaca. Apa yang disebutkan As-Sa'di di sini ini yang benar. Allahumma antas salam wa minkas salam, langsung tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Lafaz ini ya diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Tsauban, bersambung dari istighfar 3 kali, kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat siapa? Tsauban. Sahabat Tsauban berkata, kana Nabi SAW, adalah Nabi SAW, idan sarafa, jika selesai dari salatnya, idan sarafa min salati, apabila beliau
selesai dari salatnya istaghfara salasan, beliau beristighfar 3 kali. Wa qala, kemudian membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian ya Imam Al-Auza'i ditanya ya, ketika meriwayatkan hadis ini, beliau ditanya tentang hadis ini. Kaifal istighfar, bagaimana Nabi beristighfar? Faqala, beliau menjawab, taqul, antum berkata, astaghfirullah, astaghfirullah. Jadi istighfar itu banyak, astaghfirullah, atubu ilaih, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Ya, tapi lafaz yang disebutkan oleh Imam Al-Auza'i ketika istighfar ba'da salat, bacaannya begitu tadi. Apa? Astaghfirullah, astaghfirullah. Ya, bisa dibaca 3 kali. Baik. Dan datang dalam hadis Aisyah faedah tentang istighfar ini, faedah tentang bacaan Allahumma antas salam ini, itu datang dalam hadis Aisyah riwayat Muslim juga. Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan bahwa anna Nabi sallallahu idza sallam, adalah Nabi sallallahu apabila beliau salam, lam yaqud, beliau tidak duduk. Beliau tidak duduk di tempat duduknya setelah salam, illa miqdar ma yaqul, kecuali sekadar apa yang beliau baca dan beliau sebutkan tadi. Kecuali sekadar apa yang beliau baca. Kemudian Aisyah menyebutkan astagfirullah, 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 kemudian membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Antum paham maksudnya ini? Tidak duduk kecuali membaca ini? Enggak paham. Perhatikan, maksudnya ini Nabi SAW itu tidak duduk di tempat duduknya ba'da salam kecuali sekadar membaca ini. Setelah itu bergeser. Jadi salam begini, kanan assalamualaikum warahmatullah, kemudian salam kiri assalamualaikum warahmatullah. Setelah itu Nabi tidak duduk di tempat duduknya itu kecuali membaca astagfirullah 3 kali, kemudian membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Setelah itu Nabi berpindah bergeser, biasanya menghadap kepada makmum. Iya, dipaham ya? Karena bukan dari perkara sunnah seorang habis salam dia duduk terus di tempatnya, tidak bergeser. Bukan sunnah. Karena tidak dinukil dari Nabi SAW seperti itu. Habis salam berzikir terus menghadap ke kiblat, di tempatnya terus dia duduk setelah salam. Difaham ya? Seperti kebanyakan imam. Jadi dia istighfar Allahumma antas salam sampai dia selesaikan zikirnya di tempat duduknya terus, tidak bergeser darinya. Iya, jadi tidak boleh ya dia di tempat duduknya terus itu. Dan saya pernah dengarkan faedah dari guru kita juga, ada riwayat yang menyebutkan bahwa seorang itu tidak boleh dia duduk di tempat duduknya terus setelah sholat, kecuali seperti dia duduk di atas bara. Ya, jadi jangan dia duduk di tempat duduknya, dia harus berpindah. Bisa dia menghadap ke makmum sebelah kiri, bisa menghadap ke kanan. Iya. Bisa dia menoleh ke sebelah kanan makmum atau sebelah kiri, atau dia menghadap ke depan makmum. Yang jelas dia berpindah. Sekedar dia membaca istighfar Allahumma antas salam, setelah itu dia berpindah. Iya. Taib. Kemudian kata As-Sa'di rahimahullah, setelah dia membaca Allahumma antas salam, dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Iya, walau karihal kafirun.
Tayyib, sampai situ ya. Saya baca titik sampai situ titik. Walau karihal kafirun. Tentang lafaz ini diriwayatkan oleh hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat Mughirah bin Syu'bah. Iya. Hadisnya itu diriwayatkan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah dari sahabat Mughirah bin Syu'bah, riwayat Bukhari Muslim. Walaupun lafaz yang disebutkan di sini adalah lafaz Al-Bukhari, wal lafdhu lil Bukhari. Afwan ya. Salah ya. Afwan. Hadisnya Abdullah bin Zubair, Abdullah ibn Zubair, bukan Mughirah bin Syu'bah. Hadisnya Abdullah ibn Zubair, riwayat Muslim, ya, riwayat Muslim. Saya bacakan lafadznya. Dalam hadis Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Annahu kana yaqulu fi dubri kulli salatin hina yusallim." Adalah Nabi SAW biasa membaca fi duburi. Perhatikan lafadznya dubur. Nabi membaca di dubur setiap salat, di belakang setiap salat. Ketika beliau salam, beliau membaca itu tadi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Cuma lafadznya di sini As-Sa'di rahimahullah tidak menyebutkan lafadz la haula wa la quwwata illa billah. Ya. Harusnya itu dulu yang disebutkan. Yaitu apa? La haula wa la quwwata illa billah, baru lafadz la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Jadi lafaz disebutkan As-Sa'di itu kurang. Ya. Lafaznya apa? Kurang. Jadi harus ada lafaz sebelum la ilaha illallah, ada lafaz apa? La haula wala quwata illa billah. Baru la ilaha illallah wala na'budu illa iyyahu lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Ini hadis Abdullah bin Zubair, riwayat Muslim. Kata beliau di akhir hadis, kana Rasulullah SAW yuhallilu bihinna dubura kulli salatin. Nabi SAW biasa bertahlil membaca ini di dubur setiap salat, di belakang setiap salat. Iya. Dan ada bacaan lain semisal ini, yaitu hadis Al-Mughirah bin Syu'bah, riwayat Bukhari Muslim. Mirip bacaannya. Ya. Bacaannya dalam hadis Mughirah bin Syu'bah, riwayat Bukhari Muslim, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sampai situ sama. Ya. Ya, belakangnya sisanya beda. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dal jaddi minkal jaddu. Kata Mughirah bin Syu'bah, kana Rasulullah SAW yaqulu fi duburi kulli salatin maktubah. Nabi SAW biasa membaca di dubur setiap salat maktubah, di dubur setiap salat wajib, di belakang setiap salat wajib. Iya. Baik. Jadi ini dua bacaan ya tentang tahlilnya ini. Bisa digabungkan satu kali membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, itu kan bacaannya sama di situ, dua riwayat ini. Setelah itu dia baca la ilaha illallah. Setelah itu dia baca la haula wala quwwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Setelah itu dia sambung lagi, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dal jaddi minkal jaddu. Bisa disambung seperti itu. Jelas ini? Karena bacaan awalnya sama. Apa bacaan awalnya sama? Nah, itu tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Belakangnya aja yang beda, tinggal disambung saja. Jelas ya? Kemudian kata As-Sa'di rahimahullah,
Lalu dia membaca subhanallah walhamdulillah wallahu akbar salasan wa salasin. Dia membacanya masing-masing 33 kali. Kalau dibaca masing-masing 33 kali, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, berarti totalnya 99. Wa yaqulu, maka dia menggenapkan yang ke-100-nya, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu tadi yang dibaca di atas. Dia baca tahlil, berarti tamam al-mi'ah. Cukup berapa? 100. Cukup 100. Ya. Ini kita katakan metode tasbih, salah satu metode membaca tasbih ketika salat. Tasbih, tahmid, takbir. Salah satu metodenya adalah membaca masing-masing 33 kali, kemudian mencukupkan ke berapa? Ke 100-nya bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini metode tasbih yang pertama. Ada cara yang lain ya. Cara membaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ada bentuk yang lain, bukan cuma ini saja. Ya, ini kalau ini yang tadi, metode tadi 33, kemudian dicukupkan 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai habis. Itu hadisnya Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis Abu Hurairah riwayat apa? Muslim. Di akhir hadis itu disebutkan ketika cukup 100 dibaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Nabi SAW, siapa yang baca itu, gufirat khatayahu wa in kanat misla zabadil bahri. Dosa-dosanya akan dihapuskan dan diampuni meskipun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Ini metode pertama ya. Cara membaca zikir. Bentuk bacaan kedua dijelaskan di Ghayatul Muqtasilin juga di halaman 264 sampai 265. Bentuk yang kedua ya dicatat, bisa dia bertasbih subhanallah 25 kali, alhamdulillah 25 kali, Allahu akbar 25 kali, la ilaha illallah 25 kali. Jadi totalnya berapa semua? 100 juga. Subhanallah 25 kali, alhamdulillah 25 kali, Allahu akbar 25 kali, la ilaha illallah khamsan wa isyrin juga dibaca 25 kali. Maka totalnya 100. Ini diterangkan dalam hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Hadisnya disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Imamul Hakim, Al-Hafidh Ibnu Hajar, dan juga Asy-Syaikh Albani dalam Sahih Sunan An-Nasa'i. Iya. Gimana bacaannya? Kata Zaid bin Thabit, kami diperintah untuk bertasbih fi duburi kulli salatin, di belakang setiap salat, di duburnya. Kami diperintah membaca tasbih sebanyak ya salasan wa salasina tasbihatan. Kami diperintah untuk membaca tasbih 33 kali. Wa nahmada, bertahmid, membaca alhamdulillah 33 kali. Bertakbir 34 kali. Berarti totalnya berapa? 100 juga tak? Kata Zaid bin Thabit, kami diperintah membaca tasbih subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Berarti totalnya berapa? 100 juga. Iya. Baik. Dan ini nanti disebutkan juga di metode yang ketiga. Kemudian lanjut kata beliau, fara'a rajulun fil manam. Kemudian ada seorang sahabat, dia melihat dalam mimpinya. Dan ini namanya ru'yatun salihah ya. Lah ada sahabat yang mimpi itu, mimpinya orang berilmu, mimpinya orang yang
Mimpinya orang berilmu yang alim itu namanya ru'yatus salihah. Makanya Nabi SAW itu sering sekali antum baca hadis Nabi SAW itu habis salam, Nabi itu sering bertanya kepada sahabat, siapa di antara kalian yang bermimpi? Sebagian sahabat ada yang menceritakan mimpinya. Setelah itu Nabi menafsirkannya. Makanya ada hadis-hadis tentang tafsir, tentang mimpi. Sesuai dengan tafsir Nabi SAW. Ada hadis-hadis tentang tafsir mimpi. Cuma yang hadisnya sahih ya, hadis yang sahih, bukan hadis yang lemah. Karena mimpi ini, kata Nabi SAW, juz'un min juz'in nubuwah, bagian dari 25 kenabian. Ini benar itu, ru'yatus salih itu benar dari kebenaran syariat. Cuma mimpi ini bukan dijadikan sebagai landasan hukum syariat, bukan. Dia hanyalah mengikut dari syariat yang sudah ada, karena syariat sudah sempurna. Baik. Jadi sahabat bermimpi. Dia di situ membaca, dia diperintah untuk membaca apa? Membaca tasbih sebanyak 33 kali, membaca subhanallah 33 kali, membaca tahmid alhamdulillah 33 kali, wa arba'in wa thalathin membaca takbir Allahu akbar 34 kali. Falau ja'altum fiha tahlil, di situ disebutkan kalau seandainya kalian membaca at-tahlil la ilaha illallah, ya, juga dibaca juga maksudnya la ilaha illallah, karena dia disebutkan di situ tadi kan, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu saja. Sebutkan dalam hadis ini, kalau seandainya kalian membaca at-tahlil la ilaha illallah, maka faja'altumuha, semuanya akan menjadi masing-masing khamsan wa ishrin, 25. Fadzakartu dzalika lin-nabi, maka kata sahabat mulia Zaid bin Thabit, saya menceritakan mimpi itu kepada Nabi SAW, maka dia berkata, qad ra'aitum, sungguh kalian telah melihat. Ra'aitum di sini maksudnya bermimpi, mimpi kalian hak. Mimpi kalian apa? Benar. Faf'alu, lakukanlah. Maka dari sini kita ambil faedah bahwa dalam tasbih setelah orang salat, setelah membaca Allahumma antas salam, la ilaha illallah wa la syarikalah, dan seterusnya, Allahumma la mani lima a'taita sampai habis. Setelah itu dia bisa bertasbih subhanallah 25 kali, alhamdulillah 25 kali, Allahu akbar 25 kali, la ilaha illallah 25 kali. Ini bentuk yang keberapa? Kedua. Sudah ya? Bentuk yang ketiga, dia membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Ya, sama hadis yang di atas tadi, mirip. Ya, yaitu datang dalam hadis Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, mu'aqqibatun la yakhiba qailuhunna, mu'aqqibat, amalan-amalan yang dibaca setelah salat, yang tidak akan merugi siapa yang membacanya atau siapa yang melakukannya, dibaca duburah, di duburnya, di belakangnya setiap salat wajib. Dia baca 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, dan 34 kali Allahu akbar. Hadisnya riwayat Muslim. Jadi sudah 3 kaifiyat, 3 cara membaca zikir. Cara yang terakhir, cara yang keempat, bukan ya, masih ada yang kelima nanti. Yang keempat, cara yang keempat, dia bertasbih subhanallah, dia baca 33 kali, kemudian dia membaca alhamdulillah 33 kali, kemudian dia membaca Allahu akbar 33 kali. Jadi totalnya tetap 99, tidak ada tambahan. Ini diterangkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Nabi SAW berkata kepada para fuqara, orang-orang miskin. Ini kisahnya, datang orang-orang miskin kepada Nabi SAW. Lalu mereka mengeluh. Mereka berkata, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Orang-orang kaya telah pergi membawa pahala yang sangat banyak. Ya.
Taib. Yusalluna kama nusalli. Mereka salat sebagaimana kami salat. Wa yasumun kama nasumun. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Wa yatasaddaqun, tapi mereka bisa bersedekah, kami orang miskin enggak bisa bersedekah. Mereka telah pergi membawa pahala yang banyak. Kata Nabi SAW, inginkah aku ajarkan kepada kalian pahala amalan yang jika kalian melakukannya, maka kalian bisa mengajar orang yang ada di depan kalian, dan orang di belakang kalian tidak akan mungkin bisa mengajar kalian keutamaan ini, kecuali kalau dia melakukan sama seperti antum. Ya, maka setelah itu Nabi ajarkan apa? Hadis ini. Bacalah subhanallah, bertasbih, tahmadun, baca alhamdulillah, wa tukabbirun, baca Allahu akbar di mana? Khalfa kulli salatin, di belakang setiap salat, salasan wa salasin, baca masing-masing 33 kali. Nah, ini cara yang keempat. Ya, di akhir hadis setelah itu datanglah lagi orang-orang miskin ini, para sahabat fuqara muhajirin, lalu mereka berkata, "Ya Rasulullah, mereka mendengarkan keutamaan di sini, mereka pun mengamalkannya." Ya, kita dikalah ini. Diamalkan ini hadis. Kata Nabi SAW, "Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha." Itulah keutamaan Allah Ta'ala yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ini hadis keutamaannya siapa? Orang kaya. Jadi hadis ini dalil untuk keutamaan orang kaya. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim mengumpulkan dalil-dalil tentang keutamaan orang yang kaya dan bersedekah, dan beliau kumpulkan dalil-dalil tentang keutamaan orang yang miskin. Masing-masing ada dalilnya itu. Lalu kata beliau, siapa yang lebih utama, orang kaya atau orang miskin? Ya, kata beliau yang paling afdal, yang paling bertakwa di antara mereka. Iya, karena ini kalau kita baca ini banyak dalil-dalil orang kaya, keutamaan orang kaya ya. Banyak keutamaannya. Orang kaya yang dermawan, yang rajin bersedekah. Karena orang kaya bisa mendapatkan keutamaannya penuntut ilmu. Iya kan? Bisa mendapatkan keutamaannya orang yang beribadah. Kalau dia biayai penuntut ilmu, kan dia dapat semua pahalanya penuntut ilmu. Iya. Ada orang yang bangun masjid, dia sumbang itu masjid. Semua orang beribadah di masjid, dia dapat pahalanya. Ada orang bangun pesantren, hafal Quran, hafiz. Dia yang bangun pesantren, kan dia dapat semua pahalanya. Jadi ini orang kaya, dia bisa dapatkan pahala yang sangat banyak sekali. Yang dimana orang miskin tidak bisa dapatkan keutamaan itu. Tapi Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, orang miskin akan masuk surga 50.000 tahun sebelum orang kaya. Ada hadisnya kan? Iya. Tentang hadis seperti itu banyak. Tentang keutamaan orang-orang yang zuhud terhadap dunia. Mana orang kaya akan dihisab nanti. Iya. Jadi dia berkata, kalau begitu saja. Tadi dia berkata, bagus saya jadi orang kaya. Setelah itu Nabi berkata orang miskin, kalau begitu saya bagus jadi orang miskin. Tidak. Ada orang yang kalau Allah jadikan kaya, maka dia jadi orang yang kufur kepada Allah, jauh dari Allah Ta'ala. Dan ada orang yang miskin, justru dia sibuk bekerja, kata para ulama. Karena dia sibuk bekerja, dia tidak sempat beribadah kepada Allah. Maka ya, apa yang Allah berikan kepada manusia itu yang lebih baik. Taib, cara keempat sudah. Cara terakhir, yang kelima, tentang cara bertasbih, berzikir, yaitu membaca subhanallah 10 kali saja, alhamdulillah 10 kali juga, Allahu Akbar 10 kali juga, masing-masing 10 kali. Jadi cuma 30 kali semua. Subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali juga. Ini diterangkan dalam hadis Abdullah bin Amr, riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan hadisnya hasan sahih. Ya. Taib. Dalam hadis Abdullah bin Amr dari Nabi SAW beliau bersabda, ada 2 akhlak, ada 2 sifat khaslatan, ada 2 akhlak dan ada 2 sifat perangai yang la yuhafid alaihi marajulun muslim, yang tidaklah seorang muslim menjaga 2 akhlak dan perangai ini, tidaklah seorang muslim menjaga 2 akhlak dan 2 perangai ini, illa dakhalal jannah, melainkan dia pasti masuk surga. Huma yasirun, keduanya ini adalah amalan yang mudah, ringan,
bagi siapa yang dimudahkan, ya. Wa man ya'malu bihi maqalil, dan siapa yang melakukan keduanya ini amalannya gampang, kata beliau. Gampang sekali, tapi berat di timbangan. Apa amalan itu, kata beliau? Tusabbihullah asyran, dia membaca subhanallah 10 kali saja. Walhamdulillah 10 kali juga. Takabbirullah asyran, dia baca Allahu Akbar 10 kali juga. Fi duburi kulli salatin, di belakang setiap salat. Kalau ini dibaca 10 kali subhanallah, 10 kali alhamdulillah, 10 kali Allahu Akbar, orang bisa masuk surga dengan dua itu, dengan amalan-amalan ini. Gimana dengan orang yang membaca lebih banyak daripada itu? Iya kan? Makanya Nabi katakan ini amalannya qalil, sedikit ini, tapi berat, ya. Karena itu Nabi sifatkan zikir itu ringan di lisan, berat di timbangan. Kalimatani khafifatani saqilatani fil mizan habibatani ilar rahman subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, dalam hadits Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Dua kalimat, kata Nabi SAW, ada dua kalimat ringan di lisan, berat di timbangan pada hari kiamat, dan kalimat itu dicintai oleh Ar-Rahman. Dua kalimat itu adalah subhanallah wa bihamdi, satu, yang kedua subhanallahil azim. Dua lafaz, subhanallah wa bihamdi, dan subhanallahil azim. Datang dalam hadits yang lain, ahabbul kalam ilallah, kalimat zikir yang paling Allah cintai adalah subhanallah wa bihamdi. Makanya subhanallah wa bihamdi ini bisa dibaca zikir pagi. Disebutkan dalam hadits riwayat Muslim, seorang membaca subhanallah wa bihamdi, dia jadikan sebagai zikir paginya, dia baca sebanyak 100 kali, maka Allah akan menghapuskan dosanya walaupun dosanya sebanyak busa di lautan. Kalau dia tidak punya dosa sebanyak itu, dia akan diangkat derajatnya, dihapuskan dosa dan kesalahannya, ya. Allah Ta'ala maha mampu, ya. Tayyib, jelas nih? Ini bacaan ringan, ya. Ini khususnya kalau orang itu sibuk, ya. Khususnya kalau orang itu apa? Sibuk. Biasa kan ada orang sibuk kan, dia tidak bisa menyempurnakan zikirnya. Mau safar, ya tak? Misalnya mau safar, mobilnya sudah menunggu di luar, ya, datang, kan tidak mungkin dia sempurnakan zikirnya subhanallah 33 kali, mobilnya klakson, cepat, alhamdulillah 33 kali, kan lama. Baca subhanallah 10 kali, ringkas, cepat, ya kan? Dan seorang berzikir itu, meskipun seorang tidak bisa berzikir qaidan, duduk, maka boleh dia baca zikirnya sambil dia berjalan, bisa. Dan boleh dia menyempurnakan bacaan zikirnya sambil dia berjalan, bahkan sambil dia berbaring, bisa. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Itu dalil kata para ulama, boleh orang berzikir dalam kondisi duduk, berdiri, bahkan berjalan, dan juga apa? Berbaring. Dia nanti sempurnakan zikirnya di atas mobil, insyaallah dia dapatkan pahala seperti dia zikir ba'da salat. Iya. Jelas? Ya, sama orang kalau safar, ya, safar itu tetap dijaga zikir pagi sore. Tetap dijaga, dan justru ketika safar itu dia jaga zikirnya. Banyak orang safar lalai dia. Iya kan? Dia tidak jaga zikir. Baik. Jadi ini dibaca, ya. Caranya masing-masing 10. Jadi kalau kita perhatikan dari zikir semua ini tadi, jumlahnya, ya, bacaan tasbih yang pertama itu, ya, yang pertama, cara kedua, dan cara ketiga, totalnya 100. Ya tak? Cara pertama, cara kedua, cara ketiga, totalnya berapa? Totalnya 100, walaupun bentuknya berbeda. Kalau cara pertama, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, masing-masing 33 kali, dicukupkan ke 100, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sama 100 hasilnya kan. Cara kedua, membaca subhanallah 25 kali, alhamdulillah 25 kali, Allahu Akbar 25 kali, la ilaha illallah 25 kali, totalnya 100 juga. Cara ketiga, membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali, totalnya 100 juga. Jadi cara pertama, kedua, dan ketiga totalnya 100. Adapun
Ya. Cara yang keempat yang disebutkan tadi, cara yang keempat itu cuma 99. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Total 99. Dan yang terakhir cara yang kelima totalnya berapa? 30. Subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali. Selesai. Iya. Selesai. Satu faedah tentang zikir ini. Ya. Jadi banyak ya. Masih ada zikir setelah ini. Yaitu ayat kursi. Qira'atu ayatul kursi wal mu'awwidhatain. Membaca ayat kursi, disebutkan di syarah juga sini ya. Disebutkan dalam hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, Nabi SAW bersabda, man qara'a ayatul kursi fi duburi kulli salatin, siapa yang membaca ayat kursi di dubur, di belakang setiap salat wajib maktubah, lam yamna'hu min dukhulil jannah, enggak ada yang menahan dia masuk surga ilal maut, kecuali kematian. Yakni kalau sebenarnya dia bisa langsung masuk surga, cuma masih hidup. Nanti dia masuk surga kalau dia mati. Karena tidak ada orang masuk surga sampai dia mati. Jadi di sini tidak ada penghalang dia maksudnya kecuali kematian. Itu saya penghalangnya. Berarti kalau sudah mati, enggak ada menghalangi dia masuk surga. Karena itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, semenjak saya dengarkan hadis ini kata beliau, saya tidak pernah tinggalkan itu ayat kursi. Semenjak saya dengarkan hadis ini, saya tidak pernah meninggalkan dari membacanya. Karena itu seorang muslimah tidak sepantasnya dia meninggalkan bacaan ayat kursi ini. Karena kandungannya sangat bagus. Di dalamnya ada makna dari makna-makna tauhid, masalah akidah, asma wa sifat, mengenal Allah Ta'ala dengan sifatnya dan perbuatannya. Setelah itu dia baca ayat kursi. Setelah itu dia baca Kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas. Iya. Dan itu datang dalam hadis Uqbah bin Amir, riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, dan hadisnya disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, Al-Hafidz Ibnu Hajar, As-Suyuti, dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah tentang mu'awwidzatain, membaca kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas. Kata Uqbah bin Amir, saya diperintah oleh Nabi SAW untuk membaca kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas fi duburi kulli salatin, di belakang setiap salat. Ya. Karena ini termasuk zikir pagi sore juga ini. Ya, ketika turun ini dua surah dan disebutkan dalam riwayat bahwa tentang keutamaan ayat kursi dan tentang keutamaan ayat kursi dan keutamaan al-falaq dan kul a'udzu birabbin nas. Tentang ayat kursi ini Nabi SAW menamakannya sebagai a'dhamu ayah, ya, ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Dan itu Nabi bertanya setelah sholat, berjumpa dengan Ubay bin Ka'ab. Kata Nabi SAW, wahai Ubay bin Ka'ab, tahukah kamu apa ayat yang paling agung dalam Al-Quran? Ayat. Kalau ayat berarti satu ayat. Ayat apa yang paling agung dalam Al-Quran? Kemudian Ubay bin Ka'ab berkata, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan seterusnya. Maka Nabi berkata, sungguh Allah Ta'ala telah menganugerahkan ilmu ke dalam hatimu. Maka di sini Nabi mentakrir bahwa ayat yang paling teragung, yang paling termulia, yang paling afdal ini, yang paling besar nilainya, ayat kursi. Adapun surah yang paling agung, surah apa? Ya, surah Al-Fatihah. Ayat yang paling agung ini, surah yang paling agung, surah Al-Fatihah. Itu tentang keutamaan ayat kursi. Kemudian tentang tentang mu'awwidzatain, tentang keutamaannya bisa antum baca hadis-hadis tentang itu. Bisa antum baca Riyadhus Shalihin, ada hadis ini juga tentang keutamaan ayat kursi dan keutamaan apa? Kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas. Disebutkan dalam keutamaan ini kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas bahwa semenjak turun dua surah ini Nabi tidak pernah membaca doa-doa perlindungan lagi seperti dulunya. Beliau mencukupkan ini. Karena Nabi SAW itu pernah kena sihir ya. Ya, sebelum turunnya ini dua surah ini. Nabi pernah kena sihir dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi disihir oleh Labid bin Al-Asam, seorang Yahudi. Kemudian sihirnya itu disimpan di sumur dan Nabi SAW diruqyah oleh malaikat Jibril alaihissalam.
Kalau antum bertanya boleh tidak diruqyah, ya boleh saja. Yang penting tidak minta diruqyah. Boleh diruqyah? Boleh. Seperti Nabi SAW diruqyah oleh malaikat Jibril alaihissalam, ya, karena ketika itu terkena sihir, dan itu tidak memberikan pengaruh terhadap risalah beliau, tapi mengganggu Nabi SAW. Seakan-akan beliau sudah melakukan sesuatu padahal tidak. Iya. Maka setelah turun Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, Nabi tidak membaca doa-doa yang lain lagi. Kata Anas bin Malik, Nabi mencukupkan membaca ini. Makanya ini bagus sekali dibaca di belakang salat wajib, khususnya dijadikan sebagai zikir pagi dan sore. Ya, zikir pagi dan sore sebagai perlindungan dari syaitan, sebagai hisnul muslim, penjagaan seorang muslim. Ya. Dan termasuk zikir sore itu juga adalah penutup surah Al-Baqarah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi dan seterusnya, ya. Itu dua ayat penutup surah Al-Baqarah yang disebutkan dalam riwayat hadis bahwa malaikat yang membawanya turun adalah malaikat khusus, malaikat yang tidak pernah turun ke bumi kecuali kali itu saja, khusus membawa itu penutup surah apa? Al-Baqarah. Dia tidak pernah turun ke bumi kecuali khusus membawa itu surah kepada Nabi SAW saja. Setelah itu dia tidak pernah turun lagi. Memang diciptakan khusus membawa itu saja. Makanya disebutkan dalam riwayat itu bahwa siapa yang membaca surah penutup Al-Baqarah itu dalam hadis yang sahih, maka dia akan dicukupkan oleh Allah dari segala perkara yang dia khawatirkan di hari itu. Dia akan dijaga oleh Allah dari segala perkara yang membahayakan dan segala perkara yang dia khawatirkan. Makanya dibaca di malam hari paling bagus. Penjagaan dari apa sih? Sihir. Kalau dia khawatir diganggu, maka dia cukup baca itu saja. Tidak perlu dilempar garam di samping kiri rumahnya, ya, supaya tidak datang popok dan parakang. Nah, itu penangkalnya orang Bugis. Gak ada hubungannya sebab akibat. Itu bisa jadi jimat, syirik, ya. Ambil sebab yang bukan sebab. Tayyib. Jadi selesai pembahasan zikir ba'da salat. Iya. Dan saya sudah memberikan catatan pada pertemuan yang telah berlalu. Semua hadis yang saya bacakan ini tadi penyebutannya adalah zikir, dan lafadznya itu duburi kulli shalah. Fi duburi kulli shalah. Di duburnya setiap salat. Dan lafadz semisal ini banyak, ya. Ada juga lafadz dubur setiap salat seperti hadis Mu'ad bin Jabal. Kata Nabi SAW dalam hadis Mu'ad bin Jabal riwayat An-Nasa'i dan Abu Daud, dan disahihkan sanadnya oleh Imam An-Nawawi, ya, oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Nabi SAW bersabda, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, wallahi inni la uhibbuka, wallahi inni la uhibbuk, 2 kali. Kata Nabi, wahai Mu'ad, sungguh demi Allah saya mencintaimu. Wallahi demi Allah saya mencintaimu. Ini dalil menunjukkan tentang keutamaannya siapa? Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal ini tidaklah dicintai oleh Nabi kecuali karena kesalehannya dan ilmunya, keimanannya. Ya, dan Mu'ad bin Jabal ini dihitung sebagai ulamanya sahabat, bukan orang sembarang. Karena itu dia diutus ke Yaman untuk berdakwah, dan orang yang diutus seperti itu berdakwah, itu bukan orang-orang bodoh, orang-orang cerdas, ya, orang-orang berilmu, sudah diakui oleh Nabi SAW. Diutus ke Yaman untuk berdakwah, Mu'ad bin Jabal. Makanya keutamaan Mu'ad bin Jabal itu banyak. Mu'ad bin Jabal, kata Nabi SAW, adalah umatku yang paling mengerti halal dan haram. Ya, umat Nabi SAW yang paling a'lam, yang paling alim tentang masalah halal dan haram adalah Mu'ad bin Jabal, kata Nabi. Dan Mu'ad bin Jabal ini, kata Nabi, akan dibangkitkan kelak pada hari kiamat amama ulama, di hadapan seluruh para ulama. Iya. Mu'ad bin Jabal akan dibangkitkan pada hari kiamat di hadapannya seluruh para ulama sejauh lemparan panah. Jadi kalau antum panah itu, sejauh mana lemparan panah itu, seperti itulah Mu'ad dibangkitkan di hadapan seluruh para alim ulama. Makanya Nabi SAW tidak heran mencintai Mu'ad bin Jabal ini. Orangnya masih muda, cerdas dan berilmu. Kata Nabi, wahai Mu'ad, saya mencintaimu. Wallahi demi Allah saya mencintaimu. Usika ya Mu'ad, aku wasiatkan kepadamu ya Mu'ad, la tada'anna fi dubri kulli salatin
jangan sekali-kali kamu tinggalkan di dubur setiap salat, di belakang setiap salat. Kamu baca, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah saya untuk senantiasa berzikir kepadamu, menjadi hamba yang bersyukur, dan senantiasa memperbagus ibadahku kepadamu. Ini hadis pernah kita bahas. Semisal hadis ini hadis yang disebutkan zikir atau doa? Ini di sini hadis ini. Nabi perintahkan Mu'ad membaca ini. Allahumma, ya Allah, bantulah saya untuk berzikir, bantulah saya menjadi hamba yang bersyukur, dan tolonglah saya untuk menjadi hambamu, senantiasa memperbagus ibadahku kepadamu. Ini zikir atau doa? Doa ini. Iya kan? Doa. Lafadznya doa. Makanya Nabi SAW pernah ditanya, ayu du'ai asma, doa apakah yang paling didengarkan oleh Allah? Maka Nabi menjawab, fi jawfil laili, di akhir malam, dan fi duburi kulli salawat, di belakang salat wajib. Ya, duburnya salat wajib. Makanya para ulama merinci dengan rincian yang sudah pernah saya bahas lah. Rinciannya, kalau kalimat dubur, asalnya dubur itu muttasil, masih bersambung dengan sesuatu itu. Cuma dia tinggal paling belakang. Nah, kalau dia adalah doa, maka dia dibaca sebelum salam. Kalau ada hadis-hadis menyebutkan di dubur kulli shalah, fi duburi kulli shalah, fi duburi kulli salat, di belakang setiap salat, ada yang lafadznya doa, maka doa itu dibaca sebelum salam. Ya, dibaca sebelum salam. Di situ tempat yang paling bagus. Kenapa? Sebab pertama, karena Nabi SAW perintahkan kita untuk berdoa ketika tasyahud akhir. Hadisnya sudah lewat bersama kita. Iya kan? Sudah lewat. Yaitu falyatakhayyar, ya. Hendaklah dia falyatakhayyar, memilih ma yu'jibuhu minad du'a, apa yang takjub baginya dari doa. Itu di tasyahud akhir, ya. Nabi sebutkan di tasyahud akhir. Apabila kalian membaca at-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat sampai habis, kata Nabi, setelah itu kalian memilih doa. Maka di situ anjuran untuk berdoa sebelum salam, setelah tasyahud. Makanya di situ tempatnya paling cocok berdoa. Kemudian di sisi yang lain, sebab yang lain, Nabi SAW juga memerintahkan berdoa setelah selesai tasyahud. Idza tasyahhada ahadukum falyata'awwad min arba. Jika kalian setelah selesai membaca tasyahud, kata Nabi, jika kalian selesai bertasyahud, maka hendaklah dia berlindung dari 4 perkara. A'udzubika min adzabi jahannam, wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Dan ini sebagian para ulama mengatakan wajib dibaca. Ini juga dibaca setelah salat wajib. Setelah dia selesai tasyahud, dia baca doa itu. Jadi anjuran membaca doa ketika tasyahud akhir itu hadisnya banyak. Makanya kita katakan kalau dia adalah doa, maka yang lebih tepat, yang lebih cocok apa yang disebutkan para ulama, dia dibaca sebelum salam. Kalau dia doa, iya. Kalau dia zikir, maka dia dibaca ba'da shalah, setelah selesai salat, setelah salam. Setelah salam. Nah, itu rinciannya yang paling tepat sesuai dengan dalil. Iya. Kalau dia doa, maka yang asalnya dibaca sebelum salat. Kecuali lafadznya memang menyebutkan ba'da salam atau ba'da shalah. Ada doa yang dibaca ba'da salam. Ya. Ada doa yang dibaca ba'da apa? Ba'da salam. Tayyib. Atau ba'da shalah. Naam. Maka ya, kondisi seperti itu dibaca setelah salam. Ya, dibaca setelah apa? Salam. Seperti doa yang biasa dibaca Nabi SAW setelah salat fajar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Itu dibaca Nabi SAW itu ba'da salatil fajri. Nabi tidak pernah meninggalkan membaca doa itu setelah apa? Salam. Setelah apa? Setelah salat subuh. Nabi tidak pernah meninggalkan membacanya. Jadi cocoknya itu dibaca sesuai dengan hadis itu. Setelah dia salat, dia baca itu setelah berzikir.
Cuma para ulama mengatakan boleh seorang berdoa setelah salat, boleh dia berdoa setelah salat. Yang penting syaratnya yang pertama setelah selesai berzikir. Yang kedua, berdoanya tidak angkat tangan. Cukup dibaca seperti dia baca zikir. Yang ketiga, ya, dia berdoa dengan suara yang sir, tidak mengganggu orang lain. Kemudian dia sendiri yang mengaminkannya, tidak diaminkan oleh orang lain. Tidak berjamaah, berdoa masing-masing. Itu syaratnya sudah pernah saya sebutkan, ya, sebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyebutkan bahwa berdoa setelah salat itu adalah salah satu sebab doa mustajabah. Bahwa berdoa setelah salat itu termasuk doa mustajabah. Kapan? Kalau setelah selesai berzikir. Karena memang berdoa itu paling afdal setelah orang melakukan ibadah. Kalau saya tanya misalnya, ada orang tiba-tiba langsung berdoa, tidak salat, tidak ini, langsung berdoa, boleh tidak? Boleh. Jalan-jalan tiba-tiba berdoa, boleh tidak? Boleh. Enggak ada penghalangnya. Tapi lebih afdal ketika dia sudah melakukan ibadah dan zikir. Makanya setelah berzikir itu adalah tempat yang paling afdal berdoa. Setelah dia istighfar, setelah dia Allahumma antas salam, setelah dia la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tasbih subhanallah alhamdulillah Allahu akbar, baca ayat kursi, baca 3 qul. Ya. Setelah itu dia berdoa. Boleh dia berdoa di situ, tidak angkat tangan. Ya. Taib. Taib. Dan seorang muslim ahsannya dia menjaga zikir pagi sorenya, selain zikir ba'da shalah, ya. Dia jaga zikir pagi sorenya. Dan ada di sini satu bacaan yang sangat bagus antum baca. Saya sebutkan di sini baru kita berpindah. Karena hadis ini sangat bagus, Masya Allah. Yaitu hadis Mu'ad bin Jabal. Hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah, Nabi SAW bersabda, man qala hina yansarifu min salatil ghadah. Siapa saja yang membaca setelah dia selesai dari salat subuh, qabla an yatakallam, sebelum dia berbicara dengan manusia. Ya, dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu dia baca asyara marratin 10 kali. Ya. Ini zikir pagi, ya. Ini zikir pagi nih. Baik, bisa dibaca zikir ba'da salat. Disambung itu tadi. Saya ulang kembali bacaannya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in biyadihil khair, ya, wa lahul hamdu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia baca sebanyak 10 kali, u'tiya bihinna sab'an, maka kata Nabi dia akan diberikan keutamaan 7 pahala. Apa 7 keutamaan? Dia akan diberikan dengan bacaan ini 7 keutamaan. Apa 7 keutamaan ini? 1, kutiballahu bihinna asyru hasanat. Akan dituliskan untuknya dengan bacaan itu 10 hasanat, 10 pahala. Wa muhyi anhu bihinna asyru sayiat. Akan dihapuskan darinya 10 dosa dan kesalahan. Wa rufi'a lahu bihinna asyru darajat. Akan diangkat untuknya dengan bacaan itu 10 derajat.
Wa kunna lahu adlu asyara nasamat, ya, dia akan mendapatkan keutamaan seperti bersedekah 10 onta yang gemuk. Seperti bersedekah 10 onta. Sudah 4. Yang kelima, wa kunna lahu hifdzan minasyaitan, dia akan dijaga dari syaitan dengan bacaan itu. Dia akan dijaga oleh syaitan. Kemudian apa lagi? Wahirzan minal makruh, dia akan dibentengi dan dijaga dari segala perkara yang dia takutkan dan dia khawatirkan. Walam yalhaqqu fi yaumihi dzalika dzambun illa syirka billah, dan tidak akan ada yang menyentuh dia pada hari itu dari satu pun dosa kecuali perbuatan syirik kepada Allah. Yani dia tidak akan diikuti oleh dosa pada hari itu. Dia tidak akan disentuh, yakni dosanya akan dihapuskan semua kecuali dosa syirik kepada Allah Ta'ala. Wa man qalahunna hina yansarif min salatil maghrib, dan siapa yang membacanya ketika dia selesai salat maghrib, maka akan diberikan pahala seperti semisal itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dan At-Tabrani dengan sanad yang hasan, dan kata Syekh Utsaimin lahu syawahidun katsirah, memiliki pendukung yang banyak. Jadi ini bacaan pendek sekali. Dibaca di waktu pagi, kalau antum berzikir bisa dibaca ba'da subuh setelah zikir pagi, atau bisa digandengkan zikir ba'da salat subuh, dan bisa antum menggandengkan zikir ba'da salat maghrib. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, bisa juga tidak dibaca biyadihil khair. Iya, karena lafaz yang banyak itu seperti yang kita sebutkan tadi. Selesai pembahasan zikir ba'da salat. Ya, zikir ba'da salat. Ya, setelah selesai ini beliau berpindah ke pembahasan salat sunnah rawatib, dan ini akan saya bahas pada pertemuan akan datang. Sebenarnya masih ada pembahasan yang perlu didudukkan, yaitu tentang amalan-amalan yang dibolehkan, umur tubihu fi shalah, perkara-perkara yang dibolehkan dalam salat, dan umur perkara-perkara yang dilarang dalam salat, dan terakhir ma yubitul shalah, amalan yang membatalkan salat. Tinggal tiga pembahasan sebenarnya kita bahas. Perkara-perkara yang dibolehkan dalam salat, yang kedua perkara yang dilarang, ada yang makruh dan ada yang haram dalam salat, dan yang ketiga perkara yang membatalkan salat. Ya, insyaallah taala ini pertemuan akan datang kita bahas. Wallahu taala a'lam bissawab. Di sini ada pertanyaan. Ini. Di sini ada pertanyaan dari kolom komentar halaman FB Darul Hijrah. Bagaimana cara meninggalkan shaf pada saat salat bila ada hajat ingin buang air, sedangkan posisi ana berada di tengah shaf? Satu lagi, ahi, bagaimana cara meninggalkan posisi imam jika terjadi hal yang serupa seperti mau buang hajat? Ya, hal ini biasa terjadi, ya. Orang yang sudah sholat sedangkan dia berada di tengah-tengah shaf, sedangkan orang yang sholat itu banyak sekali yang hadir. Kalau sedikit orang yang hadir kan tidak terlalu masalah, ya. Kalau sedikit, satu shaf, dua shaf, dia keluar itu gampang. Tapi kalau banyak sekali, ya, kita katakan keluar saja. Tidak boleh seorang muslim dia salat sambil menahan hajat. La salata bihadratit ta'am wala wahwa yudafi'uhu al-akhbasan. Tidak boleh, tidak ada salat kata Nabi apabila makanan sudah dihidangkan, dan tidak ada salat bagi orang yang menahan dua lubang akhbasan, menahan buang angin, ya, menahan buang air besar, menahan buang air kecil. Tidak boleh ditahan, harus dia keluar. Ya, dia keluar saja. Kalau adapun cara meninggalkan posisi, cara meninggalkan shaf pada saat salat, adapun caranya dia yang cari caranya.
Iya, bagaimana cara yang terbaik dia keluar? Karena posisi masjid itu dia yang tahu. Ya. Bagaimana caranya dia keluar? Enggak apa-apa dia keluar di sela-sela shaf. Enggak apa-apa, enggak ada masalah, boleh dia keluar. Dia melewati makmum. Makmum itu tidak wajib sutrah, ya. Jangan sampai dia pahami. Jangan sampai misalnya makmum ini enggak boleh kita lewat depannya. Kalau enggak boleh lewat depannya, enggak akan mungkin antum bisa keluar. Karena antum akan melewati semua orang yang salat. Dan itu keliru. Karena datang dalam hadis Ibnu Abbas, riwayat Bukhari Muslim, Ibnu Abbas ini pernah mengendarai onta. Pakai onta Ibnu Abbas. Setelah itu Ibnu Abbas masuk ke dalam masjid Nabi SAW, melewati saf dengan ontanya lagi. Dia lewati makmum bersaf di depan orang salat, dia lewat dengan onta. Sampai dia sampai ke ujung, baru dia tambatkan ontanya, masuklah dia salat. Enggak ada sahabat yang menegur. Nabi juga tidak berkata, siapa tadi lewat dengan ontanya? Enggak ada. Makanya Imam Ibn Abdul Bar dan sejumlah ulama ahli fikih mengatakan, para ulama berdasarkan hadis Ibnu Abbas ini, para ulama berijma', bersepakat bahwa makmum itu tidak ada kewajiban menggunakan sutrah dan tidak mesti dia menghalangi orang lewat di depannya. Berdasarkan hadis ini. Makanya makmum tidak perlu menghalangi orang lewat di depannya, karena tidak berlaku baginya sutrah. Makanya para ulama katakan sutratul makmum, sutratul imam. Sutranya makmum itulah sutranya imam. Jadi imam saja yang menghalangi orang yang berlalu di depannya. Cuma jadi masalah orang awam sekarang, imamnya juga nggak pakai sutrah. Ya, itu jadi masalah. Kalau imamnya tidak pakai sutrah, apakah makmum wajib pakai sutrah? Jawabannya tidak. Yang tanggung dosanya imam. Kalau imamnya salah, maka imamnya yang tanggung dosanya. Makanya datang dalam hadits yang sahih, salat di belakang imam, kalau imamnya benar kata Nabi, maka dia dapat pahala dan antum makmum dapat pahala. Tapi kalau imamnya salah dan keliru, maka dia tanggung dosanya, kalian tetap dapatkan pahalanya. Jadi itu repot jadi imam, ya. Cuma tidak serepot seperti yang dipahami oleh orang awam. Nanti kita yang tanggung semua dosanya orang di belakang nanti hari kiamat. Wah, nggak ada yang mau jadi imam kalau begini. Jadi kalau masalah keluar di sini tadi, bagaimana saya keluar, ada di tengah-tengah shaf? Keluar saja langsung. Mau lewat kiri bisa, lewat kanan bisa, lewat belakang juga bisa, lewat depan juga bisa, semuanya bisa. Lewati makmum, lewati shaf-shaf, salah-salah shaf bisa dilewati. Satu lagi, gimana meninggalkan posisi imam? Kalau dia misalnya tiba-tiba ingin buang hajat, dia langsung keluar saja, ya. Dan kalau misalnya, ya, tidak perlu dia minta izin. Saya mau buang air besar, kan? Tidak perlu dia minta izin seperti ini. Cukup dia tinggalkan shaf, dia tinggalkan posisi imamnya. Dan kalau misalnya dia lihat di belakang ini nggak mengerti sunnah, maka dia tarik makmum di belakangnya, dia tarik, tidak apa-apa dia tarik. Dia suruh maju ke depan, maju ke salat, saya sakit perut. Setelah itu dia tinggalkan. Tapi kalau di belakang ini ahli sunnah, mengerti sunnah, tidak perlu dia umumkan. Pasti orang di belakangnya faham. Apakah dia pingsan atau dia sakit perut, dia tinggalkan saja, kemudian dia tarik jamaah maju ke depan, atau dia suruh maju ke depan, tolong maju ke depan makmum, saya mau tinggalkan sakit perut. Enggak masalah dia sampaikan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Tidak apa-apa. Kalau pas dia sujud sakit perut, ya, dia duduk dulu baru dia keluar. Allahu Akbar, keluarlah dia. Wallahu a'lam, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.